Dalam sistem hukum, kadang kita menemukan dua aturan yang saling bertentangan. Nah, untuk menentukan aturan mana yang harus diikuti, digunakanlah yang namanya asas derogasi. Asas ini membantu untuk menemukan aturan mana yang harus dipakai jika terjadi pertentangan antar peraturan. Asas derogasi itu ada 3 jenis dan masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri. Yuk kita bahas satu persatu dengan contoh biar gampang dipahami. Pertama, lex superior derogat legi inferiori atau hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Ini adalah asas yang paling logis dan paling sering kita dengar. Maksudnya sederhana, kalau ada dua aturan yang isinya bertentangan, aturan dari lembaga yang lebih tinggi, kekuatannya akan mengalahkan yang lebih rendah. Contohnya, ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan sesuatu, tapi ternyata itu bertentangan dengan undang-undang. Maka yang berlaku adalah undang-undang, karena posisinya lebih tinggi dari perda. Kedua, lex specialis derogat legi generali, hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Kalau yang ini digunakan ketika ada dua aturan dan salah satunya membahas masalah secara spesifik, sementara yang lainnya sifatnya umum. Dalam kasus seperti ini, yang berlaku adalah aturan yang khusus, karena dia memang dibuat untuk situasi tertentu. Contohnya, ada KUHP yang mengatur pidana secara umum, tapi untuk kasus korupsi, ada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor yang lebih khusus. Maka, kalau seseorang melakukan korupsi, yang dipakai bukan KUHP, tapi Undang-Undang Tipikor karena dia lebih spesifik. Ketiga, lex posterior derogat legi priori atau hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jika ada dua aturan yang isinya bertentangan dan aturan yang satu dibuat lebih baru dari yang lain, maka yang lebih baru yang akan berlaku. Contoh, misalnya dulu ada Undang-Undang tahun 2002 yang melarang sesuatu, lalu di tahun 2023 dibuat undang-undang baru yang memperbolehkan hal itu dengan syarat tertentu. Maka aturan tahun 2023 lah yang akan berlaku karena lebih baru dan biasanya sudah disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Kesimpulannya, 3 asas derogasi ini membantu sistem hukum agar tidak kacau saat ada aturan yang saling bertentangan. Dengan pemahaman ini, kita jadi bisa lebih bijak saat membaca aturan hukum atau melihat perubahan kebijakan pemerintah. Dan yang paling penting, asas-asas ini membuktikan bahwa hukum itu tidak kaku, dia bisa beradaptasi tapi tetap punya aturan main.